Ya, barusan juga ada yang meninggal karena tertabrak. Tertabrak. Bukan ini. Ya, salam sedikit. Ini barangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Kembali lagi dengan kita empat sejoli. Aku Anissa, aku Ninis. Dan gua Iman Herdiansa. Dan gua Ahmad Ratib Jalani. Kali ini kita bakalan ceritain horor bareng-bareng, pengalaman Ya. pribadi kita sendiri ya. Oke, boleh dimulai dari siapa dulu nih? Dari Anissa. pakai baju hijau. Oh, dari baju hijau dulu boleh Kak Hidup Iman, aku gak ada yang horor ya guys. Hidup aku selalu happy. Gimana ya? Nanti biasanya kalau dipicu sama satu cerita, biasanya kita Iya. bakalan cerita sebagai Nyambung-nyambung. nah, nanti gitu. kayak nyambung-nyambung gitu. Kita santai aja ya guys. Santai aja guys. Jadi di sini gue punya ceritanya tuh. Jadi gimana ya? Teteh gua waktu itu, teteh apa Sini ya nggak bahasa sih? Kakak. kakak perempuan lah ya. Kakak perempuan gue waktu itu dirawat. Dia sakit karena punya penyakit emah, karena sering terlalu banyak makan seblak tuh guys. Seblak ya guys. Yang sering-sering Iya, tuh, sering. yang sering-sering makan seblak. Nah, Banyakin makan kangkung. Biar asam urat. biar asam urat. Jadi teteh gue waktu di rumah sakit itu dirawat ya di infus biasa, dan di sebelahnya itu ada kamar mayat guys. Jadi dia tuh di infusnya bukan di rumah sakit yang besar, tapi kayak di puskesmas. Oh, di Di puskesmas. puskesmas tapi di pinggirnya itu kamar mayat. Nah, jadi waktu malam ke malam teteh gua lagi tidur, terus bapak gue ngejagain lah ya. Namanya orang tua ngejagain anaknya Iya, pasti iya ya. pastinya. Akhirnya bapak gue berdiri terus ngebangunin kakak gue, katanya bapak gue mau izin mau ke toilet. Akhirnya bangunin dulu dong, karena di situ cuman ada bapak gue sama kakak perempuan gue doang tuh ya. Ada pasien lagi cuman beda ruangan. Nah, waktu teteh perempuan gue dibangunin, kakak perempuan gue dibangunin, tiba-tiba kakak perempuan gue ngeliat apa ya, kepala cuman gak ada badannya. Kepalanya doang. Yang kepalanya aja. Dan teteh gue, kakak perempuan gue, sorry ya guys, kakak perempuan gue kayak ngasih kode etik ke bapak gue gitu ya, kayak pak bapak. Dia nggak berisik tapi ngodein Nggak bapak. berisik. Nah, dari situ bapak gue kayak merinding sekujur badannya gitu ya. Sekujur bangkai lah. Aku dong. Iya. Akhirnya bapak gue dari situ merinding banget ya. Akhirnya merinding, itu si kepala itu masih nampakin terus, Masih di situ. masih di situ. Dia di mana sih tadi? Posisi Puskesmas. si ininya, posisi si penampakannya. Di belakang lah, di Oh, di belakang. belakang. Oh iya, lu kayaknya pernah cerita deh. Ternyata Hmm. itu posisinya di belakang bapak gue. Nah, setelah itu mungkin bapak gue udah merinding, terus tiba-tiba si kepalanya itu udah nggak ada. Nggak ada. Datang tuh si gimana ya, perawat ya, Perawat medis. disebutnya, Ah. perawat Iya. medis datang buat ngecek kondisi kakak gue lagi. Akhirnya si perawat datang sama kakak gue bilang dong, katanya gini, gimana ya, sus, bukan sus sih, dok, gimana ya, dok apa sus sih biasanya disebutnya tuh? Kalau perawat sus sih. Kalau perawat sus, berarti sus kata kakak gue tuh ya, di pinggir kamar mayat ya. Sebelumnya kakak gue tuh nggak tahu. Oh, tadinya nggak tahu kalau itu ada kamar Kalau di mayat. pinggirnya kamar mayat. Akhirnya si susternya tuh kayak bilang gini, iya kas, di pinggir kamar mayat, dan kebetulan tadi juga ada yang barusan ada yang meninggal karena tertabrak. Barusan ada yang meninggal karena tertabrak. Tadi apa sih? Kali. Oh. Tadi tertabrak ya. Dan si susternya bilang katanya barusan juga ada yang meninggal karena tertabrak. Tertabrak ya guys, bukan martabak. Ada susteranya bilang katanya barusan juga ada yang meninggal karena tertabrak, dan benar katanya si gimana ya, si palanya itu Copot. nggak copot, cuman dia kayak gimana ya, kayak berdarah parah, luka-luka parah, terbentur yang mengakibatkan kan si otaknya kayak agak keluar. Cuman dia posisinya udah kalian meninggal guys, dibawa ke puskesmas itu. Dia cuman lagi menghubungi si keluarga. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya bapak gue datang tuh dari toilet. Akhirnya kayak nanya lagi ke si susternya, sus katanya,
tadi bapak gue cerita pengalaman yang tadi bapak gue alamin sama Alamin, kakak gue. iya. Iya. Terus kata si bapak gue, tadi juga anak saya ngeliat katanya ada kepala tanpa badan di belakang saya. Akhirnya si susternya juga kayak merinding. Akhirnya susternya kayak nyaranin buat si kakak gue sama si bapak gue pindah ruangan buat ke ruangan yang ada pasiennya juga Pasiennya, gitu. Iya. biar Biar ada nggak temennya sunyi gitu ya. nggak sunyi. Itu si susternya juga ikutan takut katanya, karena emang posisinya pas ada kepala lagi gimana ya, nggak ada badannya. Terus ada juga pasien yang udah meninggal Kebetulan karena meninggal, benturan iya. kepala Hmm. yang Jadi mengakibatkan pas dia gitu meninggal ya? pas Mm-mm. akhirnya. Ya mungkin cerita gue segitu sih ya guys, mungkin akan lanjut sama Ninis. Enggak Anissa. Di hidup aku gak ada yang horor-horor ya guys. Kalau gitu gue mau ceritain soal teteh gue nih. Iya. lagi. Iya, teteh sama ya. Kakak perempuan. Kakak perempuan gue pokoknya. Dia tuh kayak lagi hamil dan kebetulan di malam Jumatnya itu dia lahiran gitu. Dia udah dibawa ke bidan gitu kan, ke klinik. Terus suaminya tuh pulang lagi ke rumah buat ngambil peralatan kan. Nah, dia pas ngambil peralatan kayak banyak banget Perlengkapan. iya, pokoknya kayak banyak banget gangguan gitu ya, ada halangan ini gitu. Dari mulai kayak kunci motor yang misalkan kita udah gantungin ya, tapi tiba-tiba hilang gitu. Dan tahu nggak, ketemunya itu bukan kayak di tempat biasa kita nyimpen, tapi kayak di kamar mandi gitu kan, aneh banget kan. Iya. Padahal dia nggak ke kamar mandi sama sekali gitu. Terus pas dia udah ketemu tuh kuncinya, dia udah mau keluar gitu kan. Di depan rumah tuh ada ini gua ceritain dulu ya, waktunya itu di jam 2 pagi, di jam 2 pagi lahirannya. Nah, dia tuh pas keluar udah bawa peralatan pastinya kan. Terus di depan tuh ada sosok hitam, dia tuh kayak lagi duduk. Semuanya kayak hitam, semuanya hitam dari muka, badan, pokoknya hitam semua gitu. Semuanya gitu. Tapi bentukannya manusia gitu, tapi hitam. Dia ngebungkuk gitu. Terus bapak gua kakak ipar gua nih yang cowok kan ngelapor ke bapak gua, Pak, ngelihat ini di depan gitu, sosok ini. Tapi pas dilihat nggak ada. Terus udah tuh, singkat cerita dia tetap nganterin si baju-bajunya ini kan ke klinik. Dari jalan tuh dia diikutin sama burung gagak yang terus kayak bersuara gitu loh, Berkuak-kuak. kayak pokoknya ngikutin sampai ke klinik. Terus pas udah sampai di klinik, pokoknya udah di situ tuh udah ada paraji, tahu kan ya? Tahu. Iya. Ada paraji itu sama ada bidannya. Parajinya tuh cuma buat bantuin ngurut-ngurut doang, iya, dampingin, nggak bantuin lahiran gitu ya. Terus singkat cerita, teteh gue juga ngelihat sama kayak lu penampakannya, tapi nggak tahu ya itu karena di jendela aja kali ya, jadi kelihatan cuma kepala doang, nggak tahu juga ya. Ternyata di klinik itu tuh sebelahnya pemakaman, bukan pemakaman umum sih, dia tuh cuma keluarganya si bidan ini dikuburin di situ gitu. Itu doang sih yang dialamin. Terus juga ada pas pulangnya tuh maghrib juga tuh ya, itu tuh kayak di jalannya dia tuh dihalangin sama ular yang gede banget, tiba-tiba gitu lewat. Tiba-tiba ada ular lewat kayak ular piton tapi gede banget melewat gitu, kayak ada ngalangin. Udah gitu doang sih ceritanya. Sebenarnya masih banyak banget ya kalau yang gue alamin. Gue ada nih waktu gue sekolah, waktu gue pelantikan paskibra tuh ya, gue ini kok serem banget gitu ya, di malam ini tuh sunyi banget, terus ada yang kesurupan juga, tapi emang kesurupannya nggak fatal banget sampai gimana gitu ya. Terus gue nanya ke